Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam sumber Anda, buku Fascinations dari Sally Hogshead. Betul. Pernah nggak sih Anda tiba-tiba merasa, wah tertarik banget sama sesuatu? Atau melakukan hal yang kayaknya agak di luar kebiasaan gitu, tanpa tahu persis kenapa? Nah, itu dia. Sumber ini kan membahas soal fascinasi ya, kekuatan tak terlihat yang katanya bisa membajak logika kita. Iya, tepat sekali. Fascinasi ini eh, akarnya itu dari kata Latin fascinare, artinya menyihir. Menyihir ya? Iya. Pada dasarnya itu momen ketika pikiran rasional kita itu kayak dilompati aja gitu. Dilompati. Kita jadi terpikat sama pemicu tertentu, seringnya nggak sadar loh, dan akhirnya ya bertindak, beli sesuatu atau percaya sama pesan yang mungkin kalau dipikir ulang agak kurang masuk akal. Oke. Nah, misi kita hari ini kan membongkar 7 pemicu universal itu ya, yang diidentifikasi sumber Anda sebagai kunci persuasi dan daya pikat. Siap. Mari kita kupas satu-satu nih. Yang pertama, nafsu atau lust. Ini bukan cuma soal fisik ya katanya? Bukan cuma itu. Lebih ke antisipasi kenikmatan indrawi. Contohnya gimana tuh? Sumbernya mencontohkan gimana suara Marilyn Monroe atau sekedar bayangan kita mau menikmati coklat Godiva itu bisa membangkitkan hasrat yang kuat banget. Ah, jadi bayangannya aja udah kuat ya? Betul. Ekspektasi sensoriknya itu loh yang main, bukan cuma produknya. Tapi ya itu tadi, bayangan kenikmatannya, mengaktifkan imajinasi indrawi Anda. Menarik. Oke, lanjut ke pemicu kedua, misteri atau mistik. Nah, ini soal daya tarik dari sesuatu yang nggak diketahui atau sengaja disembunyikan. Kayak resep rahasia Coca-Cola itu ya. Itu kan contoh klasik banget. Persis. Atau kenapa minuman kayak Jägermeister bisa laku keras padahal ya menurut banyak orang rasanya agak aneh gitu kan? Iya juga ya, kok bisa gitu? Nah, sumber ini menekankan kalau misteri itu paling efektif justru ketika ada sedikit petunjuk, bukan gelap total. Oh, jadi ada celah informasinya gitu. Betul, rasa penasaran yang dipicu sebagian itu yang bikin kita pengen tahu lebih banyak, bikin kita terus kepikiran, dan ya terpikat. Celah informasi itu yang kuat. Masuk akal. Pemicu ketiga ini waspada atau alarm. Yang ini memanfaatkan rasa takut akan konsekuensi negatif untuk mendorong tindakan. Contohnya di sumber itu cukup mengejutkan ya. Iklan anti mabuk yang nakut-nakutin remaja pakai ancaman kehilangan SIM. Iya, ternyata menurut riset di situ, ancaman kehilangan SIM itu lebih efektif daripada ancaman kematian buat mereka. Wah, kok bisa ya? Mungkin lebih nyata konsekuensinya kali ya di kehidupan sehari-hari mereka. Bisa jadi. Dan waspada ini nggak cuma soal ancaman besar loh, tenggat waktu pekerjaan misalnya. Itu kan juga bentuk alarm yang efektif banget. Oh ya, bener juga. Ada urgensi, ada konsekuensi kalau nggak dikerjain. Betul. Sumber ini bilang, ini pemicu yang sangat kuat buat tindakan jangka pendek. Oke, selanjutnya nomor 4, gengsi atau prestige. Ini jelas lah ya soal simbol status, eksklusivitas. Rasa hormat juga. Sumbernya ngebahas fenomena tulip mania di Belanda dulu itu loh. Oh iya, yang harga tulip jadi gila-gilaan itu kan? Nah, itu dia. Atau gimana merek kayak Harry Winston atau mobil Cadillac Pink-nya Mary Kay itu jadi lambang pencapaian. Jadi bukan barangnya lagi ya, tapi simbolnya. Tepat. Gengsi ini menarik karena dia mengaitkan objek atau layanan dengan identitas kita, aspirasi kita. Punya barang itu atau diasosiasiin dengannya seolah-olah naikin derajat kita gitu. Apa yang diwakilinya itu yang penting. Paham. Pemicu kelima, kuasa atau power. Nah, ini soal ketertarikan kita sama figur atau entitas yang megang kendali, yang dominan. Contohnya unik tuh yang sushi dictator itu ya. Restorannya malah rame karena aturannya ketat banget. Haha, iya kan? Aneh tapi nyata. Bahkan studi pada monyet yang disebut di sumber itu nunjukin mereka lebih lama loh natap gambar monyet alfa yang dominan. Oh gitu. Iya, jadi ada daya tarik inheren pada kontrol dan otoritas. Kita bisa lihat ini pada pemimpin, merek yang dominan di pasar, atau bahkan ya aturan yang tegas itu tadi. Oke. Lalu yang keenam, ini agak provokatif nih. Dosa atau vice. Haha, iya. Godaan pada hal yang terlarang atau yang melanggar norma. Kayak larangan alkohol di Amerika dulu itu ya, prohibition, malah bikin mafia subur. Betul.
Atau iklan serial TV Gossip Girl yang sengaja dibikin kontroversial, ratingnya malah naik. Sumber ini bahkan nyinggung program anti narkoba DARE. Niatnya kan baik ya, tapi secara nggak sengaja bisa jadi malah memicu rasa ingin tahu remaja padahal yang dilarang itu. Wah, jadi kayak pedang bermata dua gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ada semacam pesona pada pemberontakan kecil atau kenakalan gitu lah ya. Oke, terakhir nih, pemicu ketujuh, kepercayaan atau trust. Nah, ini fondasi loyalitas. Kita kan cenderung milih yang terasa andal, familiar, konsisten ya. Contohnya film It's a Wonderful Life itu ya, yang diputar terus tiap Natal dan orang tetap suka. Iya, karena familiaritasnya itu. Atau kenyamanan yang ditawarin McDonald's, dimanapun kita berada, rasanya sama, suasananya mirip. Konsistensi ya kuncinya. Ya serba nggak pasti ini, sumber ini bilang kepercayaan itu nawarin rasa aman. Ini mungkin pemicu yang paling nggak glamor ya dibanding yang lain. Mungkin kelihatannya gitu, tapi ini fundamental banget buat hubungan jangka panjang. Sangat penting. Nah, dari semua pemicu ini, Sumber Anda kan juga ngenalin konsep F-score ya. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh ya, F-score. Sederhananya gini, itu tuh kayak ukuran seberapa memikat atau fascinating cara Anda berkomunikasi atau tampil. Ini menurut metodologi Hogshead ya. bedanya apa sama sekedar disukai atau dihormati? Beda. Skor tinggi itu seringnya dimiliki figur yang mungkin kontroversial, tapi nyedot perhatian banget. Sementara skor lebih rendah mungkin dimiliki oleh mereka yang ya kuat dalam membangun kepercayaan, andal gitu. Oke, jadi intinya kita semua ini sebenarnya pakai pemicu-pemicu ini ya, sadar atau nggak sadar. Betul banget, Dan memahaminya bisa jadi kunci komunikasi yang lebih efektif gitu. tepat sekali. Dengan ngenalin pemicu mana sih yang paling kena di diri Anda, atau mana yang paling efektif buat audiens Anda, pesan yang mau Anda sampaikan itu bisa jadi lebih kuat, lebih diingat, lebih mendorong tindakan. Jadi bukan cuma apa yang diomongin ya, tapi bagaimana cara menyampaikannya biar menyihir. Nah, itu dia intinya. Bagaimana Anda membuatnya benar-benar berkesan, menyentuh tombol yang tepat di bawah sadar. Oke, jadi kita udah kupas nih 7 pemicu fascinasi dari sumber Anda. Nafsu, misteri, waspada, dengsi, kuasa, dosa, dan kepercayaan. Masing-masing punya cara unik buat narik perhatian kita. Seringnya di bawah radar kesadaran kita ya. Ya, dan ini membawa kita pada sebuah refleksi penting nih buat Anda para pendengar. Coba deh renungkan sejenak. Dari ketujuh pemicu tadi, kira-kira mana ya yang paling sering tanpa sadar membentuk pilihan dan ketertarikan Anda sehari-hari? Dan juga Dan pemicu mana yang kayaknya paling sering Anda pakai? Sengaja atau nggak sengaja, pas lagi berinteraksi, atau mungkin mencoba meyakinkan orang lain? mengenali polanya itu bisa jadi langkah awal yang menarik loh untuk lebih berdaya di dunia yang penuh pesan ini.